Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera, salam kebajikan. Salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabatku semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Bibit Bobrok. Sahabat SP sejati, sahabat SP tercinta, berbicara tentang akhir zaman, tentunya kita berbicara tentang bumi Nusantara, ibu bumi pertiwi kita, dimana semua orang di bumi Nusantara ini mengharapkan segala kebaikan dan kebangkitan bisa dialami oleh bumi pertiwi kita di akhir zaman ini, dimana era keemasan dan era kejayaan tentunya menjadi dambaan setiap insan yang ada di bumi Nusantara. Begitu lama bumi Nusantara kita ini mengalami keterpurukan, tertidur, terpendam dari kejayaan. Begitu banyak pula para kasatria-kasatria Nusantara yang telah berjuang demi bumi Nusantara, dan tidak sedikit pula para kasatria Nusantara yang jatuh bahkan gagal di dalam memperjuangkan meraih era kejayaan untuk Nusantara kita. Begitu banyak juga segala kebijakan-kebijakan yang dibentuk dan dibangun oleh pemerintah demi tercapainya era kejayaan untuk Nusantara kita. Namun sahabat SP semua tentunya memahami betul apa yang menjadi tonggak utama ataupun pilar utama untuk mencapai era kejayaan Nusantara kita. Sang Kinasih Satrio Piningit memahami semua aspek di bangsa, di negara kita, yang nantinya akan berpotensi membangun dan membangkitkan era kejayaan yang pernah terkubur, era kejayaan yang pernah tenggelam. Bukan hal mustahil era kejayaan dan era keemasan itu bisa kita raih kembali dan kita hidupkan kembali. Akan tetapi di sini hendaknya segianya para kasatria, para putra-putri Nusantara yang sedang berjuang, jangan sampai melupakan yang namanya arti kesadaran diri. Kesadaran di dalam membangun dan menata diri untuk membawa Nusantara kita pada arah tujuan yang bermanfaat, membawa Nusantara kita menjadi mercusuar dunia. Salah satu adalah hal yang dapat mengantarkan bumi Nusantara kita menuju era kejayaan, yakni membangun individu yang ada di Nusantara, membangun tunas-tunas bangsa yang menjadi generasi penerus dalam mempertahankan dan melindungkan bumi Nusantara. Nusantara sendiri memiliki begitu banyak masyarakat, tentunya juga memiliki bibit-bibit yang akan melanjutkan perjuangan para leluhur. Bibit-bibit yang ada di Nusantara ini adalah tunas-tunas bangsa, bibit-bibit para kasatria, bibit-bibit yang nantinya akan menjaga dan melestarikan adat budaya serta bangsanya. Namun pernahkah sahabat SP memperhatikan keadaan sekitar kita, terutama kepada bibit-bibit tunas bangsa kita, di mana bibit-bibit ini perlu pengarahan, perlu perlindungan, perlu arahan untuk menjadi bibit yang berpotensi menyelamatkan bumi Nusantara kita. Setiap generasi tentunya akan berganti dan dilanjutkan oleh generasi-generasi yang baru tumbuh. Bibit bobrok di sini dimaksudkan adalah para tunas bangsa yang masih mencari jati dirinya. Jika para kasatria Nusantara yang melahirkan bibit ini tidak bisa menjaga ataupun mengendalikan bibitnya ini pada jalan-jalan kebenaran, tentunya bibit-bibit para nusa bangsa ini, bibit-bibit akan
digembleng ataupun akan dididik oleh lingkungan-lingkungan yang bobrok. Karena saat ini Nusantara kita dilanda dan dirundung oleh kerusakan. Tentunya sebagai orang tua, sebagai putra-putri Nusantara yang memiliki anak, seyogianya jangan sampai anak kita digembleng ataupun dididik oleh lingkungan yang tidak baik tentunya. Karena jika Nusantara melahirkan bibit-bibit yang bobrok, bibit-bibit yang penuh kerusakan, nantinya segala bentuk kerusakan-kerusakan yang ia miliki akan terbawa sampai dia dewasa, di mana perpecahan, arogansi, ego, bahkan rasa tinggi hati selalu mewarnai kehidupan sehari-hari di dalam bibit-bibit tunas bangsa, yang menjadikan Nusantara kita mudah diprovokasi, mudah dibentur-benturkan, mudah diadu domba satu dengan yang lainnya. Wahai sahabat SP sejati, jika didominasi bibit-bibit tunas bangsa ini dengan bibit kerusakan yang terjadi, era kejayaan, era keemasan itu akan sulit kita dapati. Yang terjadi hanyalah perpecahan, pertikaian, dan perselisihan, disertai dengan perdebatan yang tiada henti-hentinya. Mau dibawa kemana nusa bangsa kita jika semua bibit-bibit kita ternyata di dalam kerusakan? Sudah menjadi tugas para ksatria Nusantara, para putra-putra Nusantara, menjaga dan memelihara bibit-bibit generasi penerus bangsa, bibit-bibit yang bisa menyelamatkan nusa bangsa kita dari keterpurukan dan kehancuran. Sangat begitu miris ketika bibit-bibit yang ada di nusa bangsa kita ini, di Nusantara kita ini, menjadi alat orang-orang yang tidak menyukai dengan Nusantara, dengan menghasut dan mencuci pikiran mereka sehingga mereka pun mudah marah, bahkan berselisih. Para ksatria Nusantara akan bergerak di setiap aspek, di setiap sendi-sendi kehidupan, di setiap pilar-pilar Nusantara dalam memperbaiki tatanan bangsa dan budayanya. Untuk dari itu, pentingnya semua ksatria Nusantara untuk bersatu membenahi segala apa yang ada di Nusantara kita.